Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan yaitu materi halaman 84 ya. Halaman 84. Ini saya punya 3 buku saya sejajarkan ya. Ini sama halaman 84 yang ini juga halaman 84. Nanti ini juga kalau ini halaman 88. Ya, kenapa saya sejajarkan gini? Karena nanti ada yang harus dibuka kedua-duanya sekaligus, yaitu halaman halaman 84 dan halaman 88. Karena materi ini adalah tentang perbandingan cara baca dari jalur Syatibiyah ya, dan satu lagi jalur Thayyibatun Nasr yang sudah kita pelajari di pendahuluan tadi tentang macam-macam qiraat atau macam-macam jalur gitu ya, jalur riwayat. Nah, ini yang masih utuh ya, nggak ada coretan ya. Ya, kita lihat di sini judulnya adalah ayat-ayat gharibah ya. Ayat-ayat gharibah atau ayat-ayat yang asing. Kenapa disebut asing ya? Karena memang pada kata-kata tertentu itu cara bacanya tidak seperti tulisannya gitu. Jadi ada cara baca tersendiri ya, makanya disebut gharib ya, asing. Di sini bacaan ayat Al-Quran yang sangat perlu diketahui yaitu riwayat Hafiz dari Asim dari jalur Syatibiyah. Kita tahu ya, ada namanya Imam Asim ya. Kita memakai qori Imam Asim ya. Kebanyakan di Indonesia memakai Imam Asim dengan rawi namanya Hafiz, atau muridnya Imam Asim itu namanya Imam Hafiz ya. Jadi disebut riwayat Hafiz ya. Lalu dari riwayat Hafiz ke bawah sampai Imam Syatibi itu membuat buku ya atau kitab namanya Matan Syatibiyah tuh ya. Jadi Matan Syatibiyah ini adalah penulisnya Imam Syatibi ya. Jadi dikenal dengan jalur Syatibiyah ya. Sedangkan Imam Hafiz sendiri kan asalnya itu punya 46 atau 47 jalur riwayat gitu ya. Dan salah satu jalur tersebut ada di Matan Syatibi ini gitu ya. Makanya disebut riwayat Hafiz dari Asim dari jalur Syatibiyah ya, karena memakai buku yang di buku Syatibiyah. Ya, di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya ya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya ya. Jadi pada ayat-ayat ini itu ada nyeleneh istilahnya lah gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang, maksudnya nyeleneh itu yang nggak seperti biasa dibacanya gitu ya. Namanya gharibah, ayat-ayat gharibah, yaitu pada Al-Baqarah ayat 245 ya. Ini jalur Syatibiyah itu memakai yang mat wajib dan jaiznya sama ya. Mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil itu sama, yaitu 4 harokat itu ya. Ini memakai jalur Syatibiyah ya. Di sini yaitu Al-Baqarah ayat 245. Di situ tertulis wayab sutu, di Al-Quran ada sin di atasnya. Nah, di sini ada keterangan dibaca dengan sin ya. Jadi kalau mau membaca mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasil 4 harokat, maka pada saat membaca surat Al-Baqarah 245 dibacanya dengan sin
ya. Waya besu ini dibaca waya besutu ya, waya besutu gitu. Nah, saat membaca Al-A'raf 69 juga dibaca dengan bastohnya dibaca dengan sin juga ya. Jadi keterangan dibaca dengan sin ya untuk dua ayat ini ya. Nah, ini yang saya sejajarkan maksudnya adalah agar lebih ringkas dan lebih paham dan lebih simple. Maka bisa ya di samping ini yang halaman 84, di sampingnya bisa kasih keterangan ya. Toyib, maksudnya toyib di sini adalah toyibatun nasr, itu dibaca sod ya. Jadi kan ini riwayat Satibiyah dibacanya sin untuk dua ayat ini. Tapi kalau toyibatun nasr, dua ayat ini itu dibaca sod. Coba kita lihat. Nah, ini bisa dilihat di halaman 88 untuk membedakan jalur dengan jalur Thayyibatun Nasr ya. Ini nih kaidah membaca mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nasr ya di kitab Misbah, di kitab Al-Misbah ya. Ya, seorang qori jika ingin membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat ya, dan mad wajibnya 4 ya, 24 ya, wajah 24 berarti, maka dia harus mengikuti kaidah yang didasarkan pada riwayat Hafiz Qiraat Asim dari jalur Thayyibatun Nasr ya. Ada di keterangannya di kitab Al-Misbah gitu. Ya. Kita lihat di sini membaca dengan shod. Tadi Al-Baqarah 245 ya, di halaman 84-nya. Lalu Al-A'raf 69. Lalu ditambah Al-Ghoshiyah, nanti juga dibaca dengan shod ya. Jadi makanya agar lebih simpel untuk dua ayat ini tambahin keterangan aja di buku antum semua ya, antuna semua. Toyib dibaca shod, toyib sama dengan shod. Maksudnya untuk riwayat Thayyibatun Nasr yang mad jaiznya 2 harokat, maka dua ayat ini dibacanya shod. Waya belsu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tadi yang di sini Al-Ghoshiyah ya. Al-Ghoshiyah dibaca shod. Ya, kita lihat di sini juga ya, Al-Ghoshiyah di halaman yang riwayat Satibiyahnya ya. Al-Ghoshiyahnya di situ dibaca shod. Ya, berarti keterangannya sama dengan Thayyibatun Nasr ya. Ya, jadi pada Al-Ghoshiyah sama dengan Thayyibatun Nasr, biar nggak pusing kan bolak-balik lihatnya. Tambahin aja di riwayat Satibiyahnya dikasih keterangan untuk Ghoshiyah sama dengan Thayyib, yaitu dibaca shod. Gitu ya, lebih simpel. Tapi terserah ya. Ini hanya untuk memberi lebih paham aja. Lalu pada At-Tur ayat 37 kita lihat nih, At-Tur ayat 37 nih, di sini dibaca dengan sin untuk Thayyib. Untuk Thayyib ya dibaca dengan sin. Coba kita lihat untuk Syatibiyah surat apa tadi? Surat Tur ya. Surat At-Tur dibaca dengan shod lebih didahulukan dalam riwayat Hafiz ya. Jadi untuk Thayyib dibaca sin tadi. Surat At-Tur ya. Nah, kasih keterangan aja Thayyib sin, beda ya, dengan Syatibiyah beda ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau baca mad jaiznya 4 berarti ngikutin ini. Kalau mau mad jaiznya dibaca 2 berarti ngikutin ini gitu ya, pada surat-surat ini tertentu dan ayat tertentu. Lalu sekarang Hud ayat 41, majroha di situ ya, majroha ya, dibaca dengan imalah atau miring. Ya, dibaca dengan imalah atau miring ya, namanya bacaan imalah pada surat Hud 41. Ya, jadi hati-hati kalau pas baca Hud ayat 41 di situ ada ayat ghoribah ya, yaitu imalah adalah fathah yang dimiringkan ke kasroh. Ini kan majro tadi, ro-nya dimiringkan menjadi kasroh, berarti majeri
gitu kan. Dan alif yang dimiringkan ke ya, mana alifnya? Ini ya, alif ini maksudnya. Ini kan majroha gitu kan. Nah, ini alif kan. Nah, alif ini diganti dimiringkan ke ya. Ya, dibaca seperti orang timur. Jadi majere. Tuh ya, dibaca orang timur. Majere. Ha ya. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis. Ro-nya dibaca tipis. Majreha. Jangan tebel ro-nya. Majreha, majreha gitu ya. Untuk toyib bagaimana? Untuk toyib sama ya. Makanya di sini kasih keterangan sama dengan toyib ya. Kalau mau mengikuti silahkan ya. Lebih simpel. Ya, udah ya. Ini bacaan imalah. Lalu berikutnya adalah Hud ayat 42 ya. Pada irkam ma'ana. Untuk yang majreha di buku di riwayat yang Thayyibatun Nasr enggak dicantumkan ya. Karena kalau di riwayat Syatibiyah sudah ada, lalu di riwayat Thayyibatun Nasr tidak dicantumkan, berarti tandanya bacaannya sama pada surat dan ayat tersebut. Ya, jadi pada Hud ayat 41 berarti untuk Thayyib dibaca seperti Syatibi, yaitu majreha. Gitu kaidahnya, ya. Ya, lalu berikutnya Hud ayat 42. Ya, irkam ma'ana dibaca dengan diidghamkan ya. Ini kan idgham mutajanisain ya, kalau di hukum-hukum idgham berdasarkan makhraj dan sifat huruf ya. Ini jenis idgham mutajanisain kan, dimasukkan ke huruf selanjutnya ya, karena ba sama ma kan dia satu makhraj gitu kan, cuman beda sifat gitu. Satu makhraj, ba sama mim kan di makhraj bibir ya. Diidghamkan irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ro-nya dibaca tebal karena ini hamzah wasol ya. Irkam ma'ana. Jadi jangan irkab ma'ana ya, tapi didengungkan di sini, diidghamkan. Karena mim berarti dia ada dengungnya. Ya, ini idgham mutajanisain ya kalau di materi tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, ini sama dengan Thayyib ya. Jadi Thayyibatun Nasr juga memakai kaidah ini ya. Kita lihat di sini ada ya. Nah, nih di nomor 3 untuk riwayat Thayyibatun Nasr ya, di halaman 88. Ya, di situ irkam ma'ana ya, mengidghamkan. Lalu yal hadzalika otomatis ya, ini juga sama idgham mutajanisain. Di Syatibi tidak dicantumkan ya, karena ini otomatis ya, otomatis. Kalau di wasol berarti dia jadinya idgham, ada tasydidnya lagi ya di Al-Qur'annya ya gitu ya. Jadi selamatlah, di sini pasti benar cara membacanya ya. Lalu berikutnya adalah Ishmam ya. Di sini Ishmam ya, yaitu terdapat pada surat Yusuf ayat 11. La ta'manna ya, di situ dibaca dengan dua cara. Ya. Dibaca dengan dua cara ya untuk riwayat Syatibiyah ya. Untuk riwayat Syatibiyah. Yaitu bisa dibaca dengan raum, bisa dibaca dengan ishmam. Raum itu apa? Yaitu membaca sebagian besar harokat dhammah menjadi la ta'manuna ya, membaca sebagian besar harokat dhammah ya. Raum itu membaca dhammahnya itu 1/3 harokat atau 2/3 harokat ya, pendek gitu, cara baca harokatnya pendek. La ta'manuna, la ta'manuna, nu-nya dibaca 1/3 harokat atau 2/3 harokat. La ta'manuna gitu. Di sini pada raum harokat dhammah nu dibaca tidak sempurna ya, bisa 1/3 harokat atau 2/3 harokat. Cepat gitu bacanya nu-nya. Kalau ishmam ya,
dengan mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Asalnya kan la ta'manuna di sini. Ya, bacaan ini asalnya la ta'manuna. Lalu diidghamkan, dimasukkan menjadi tasydid. Ya, tetapi di sini ada keterangannya. Pada ismam harokat fathah pada nun tasydid dibaca dhammah yang terbuang. Dhammahnya terbuang dengan isyarat bibir dimonyongkan. Ya, nanti saya praktekkan dengan video ya untuk yang la ta'mana dan majereha. Ya. Karena ini ayat-ayat ghoriba, jadi nanti saya praktekkan dengan video. Cuman kalau di grup WA pasti saya share videonya, tapi kalau di grup YouTube di YouTube saya hanya setting ini ya, setting tidak publik karena memakai muka saya ya, otomatis nggak setting publik untuk yang praktek dengan videonya ya. Jadi di sini tadi ismam itu isyarat bibir dimonyongkan pada saat mendengungkan ya, la ta'manna gitu kan, didengungkan. Dan cara memonyongkan pun ada 3 cara ya. Bisa dimonyongkan di awal dengung ya. Jadi pada saat la ta'man, nah itu di awal pas dengungnya itu di awalnya langsung monyong, tapi di tengah-tengahnya nggak monyong lagi gitu. Atau yang cara kedua yaitu di akhir dengung ya, di akhir gunnah baru monyong, la ta'manna ya, di akhir gunnah monyongnya. Lalu yang ketiga sepanjang gunnah ya, jadi sepanjang gunnah monyong ya, berarti lama, ini monyongnya lama ya. Itu adalah 3 cara baca ismam itu ya. Nah di sini pada Thayyibatun Nasr bagaimana ya? Pada Thayyibatun Nasr, riwayat Thayyibatun Nasr, kalau mau baca majaisnya 2 rakaat, maka pada saat membaca la ta'mana ini pada riwayat Thayyibatun Nasr dengan ismam saja ya, dengan monyong saja, nggak raum gitu kan. Kalau di Syatibiyah kan bisa raum bisa ismam. Kalau di Thayyibatun Nasr ini di halaman 88-nya membaca hanya dengan ismam saja untuk la ta'manna ya, jadi isyarat monyong ya. Ini dulu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.